Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dasar dari perilaku kelompok. Adapun nama anggota-anggotanya, Perkenalkan, nama saya Adinda Cahya Karima, NIM 31218010. Perkenalkan, nama saya Dea Amalinda Hodijah, NIM 31218071. Kenalkan, nama saya Dede Hudeva, NIM 31218072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Ananda, NIM 31218079. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri, NIM 31218085. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enrico Adam, NIM 31218097. Perkenalkan, nama saya Nira Fajriani, NIM 31218228. Mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Definisi kelompok, Robbins menyatakan bahwa kelompok atau grup didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Klasifikasi kelompok. Kelompok formal, subunit sah dari organisasi yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar atau suatu ketetapan manajemen. Jadi, kelompok ini sengaja dibentuk untuk memenuhi tugas yang nyata, guna mendukung tugas organisasi. Kelompok informal, kelompok yang muncul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu dengan mengembangkan tata hubungan dengan anggota lain dalam organisasi. Kelompok informal hanya dapat terbentuk apabila lokasi fisik anggota-anggotanya, sifat pekerjaan dan jadwal kerja memungkinkan untuk terbentuknya kelompok. Oleh karena itu, kelompok informal muncul dari kombinasi antara faktor-faktor formal dan kebutuhan manusia sebagai anggotanya. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. 1. Tahap membentuk. Memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Tahap ini selesai ketika para anggotanya mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. 2. Tahap mempeributkan. Para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan diterima kelompok tersebut terhadap setiap individu. Ketika tahapan ini selesai, terdapat sebuah hierarki yang relatif jelas atas kepemimpinan dalam kelompok tersebut. 3. Tahap menyusun norma. Tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifan. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok tersebut menjadi solid dan kelompok telah mengasimilasi serangkaian ekspektasi umum definisi yang benar atas perilaku anggota. 4. Tahap mengerjakan. Tahap ketika kelompok tersebut sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dan saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada. 5. Membubarkan. Tahap terakhir dalam perkembangan kelompok untuk kelompok-kelompok sementara dikarakteristikan oleh perhatian untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas dibandingkan penampilan tugas. Penjelasan mengenai properti kelompok, peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Slide berikutnya, properti kelompok.
Ada peranan, norma, status. Peranan. Istilah ini dimaksudkan sebagai serangkaian pola perilaku yang dikaitkan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Norma. Norma adalah standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Norma memberitahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan di bawah keadaan-keadaan tertentu. Status. Suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain meresap di setiap masyarakat. Selanjutnya, properti kelompok ada besaran, kekompakan, dan keragaman. Besaran suatu kelompok mempengaruhi keseluruhan perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya bergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Kekompakan. Kelompok-kelompok memiliki kekompakan berbeda keadaan yang mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Kekompakan mempengaruhi produktivitas kelompok. Dan keragaman. Keragaman di dalam keanggotaan kelompok atau keadaan yang dimana para anggota kelompok sama dengan atau berbeda dari satu sama lain. Pengambilan keputusan kelompok. Pengertian keputusan. Pengambilan keputusan sering dijelaskan sebagai tindakan memilih di antara beberapa kemungkinan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses lebih pelik dari sekedar memilih di antara beberapa kemungkinan. Banyak perdebatan muncul saat menentukan efektivitas pengambilan keputusan secara individu atau kelompok. Secara kelompok, biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan. Tetapi, dengan pengambilan keputusan kelompok dapat mengikutsertakan spesialis dan ahli akan menguntungkan, karena interaksi di antara mereka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Pada kenyataannya, banyak para peneliti menyatakan bahwa keputusan konsensus dengan 5 atau lebih peserta akan lebih baik, karena akan mendapatkan pengumpulan suara terbanyak dan keputusan memimpin kelompok. Keputusan tertentu tampaknya memang menjadi lebih baik jika dibuat oleh kelompok, seperti keputusan tidak terprogram lebih cocok jika dibuat oleh kelompok. Pengambilan keputusan tidak terprogram menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang tepat dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks. Hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan banyak parameter yang tidak diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab semua masalah ini, diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan, dan pengiklanan, kebijaksanaan, manajemen kepegawaian, dan perpaduan semuanya adalah salah satu contoh pengambilan keputusan tidak terprogram. Hal yang harus diperhatikan proses kelompok dalam membuat keputusan tak terprogram. Yang pertama, penetapan tujuan. Kelompok lebih unggul dibandingkan individu sebab kelompok memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan individu. Yang kedua, identifikasi alternatif. Usaha individu sebagai bagian dari anggota kelompok akan merangsang pencarian lebih luas dibanding area fungsional di organisasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pertimbangan kolektif dari kelompok dengan berbagai sudut pandang lebih unggul dibandingkan individu. Yang keempat, memilih alternatif. Interaksi kelompok dan pencapaian konsensus biasanya menghasilkan penerimaan resiko lebih besar dibanding individu. Yang kelima, implementasi keputusan. Dibuat oleh kelompok atau tidak, penyelesaian biasanya dilakukan oleh seorang manajer. Individu bertanggung jawab untuk implementasi keputusan kelompok. Teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, interaktif. Anggota berinteraksi secara langsung dengan anggota lain. Yang kedua, nominal, yaitu membatasi komunikasi antar pribadi selama proses pengambilan keputusan karena masing-masing individu mengembangkan tugas secara independen. Bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok. Jelas.
Bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, teknik pengambilan keputusan kelompok Delphi umumnya digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Teknik ini sangat sesuai untuk kelompok pengambilan keputusan yang tidak berada di satu tempat. Pengambil keputusan menyusun serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan suatu situasi peramalan dan penyampaiannya kepada kelompok ahli. Para ahli tersebut ditugaskan untuk meramalkan apakah suatu peristiwa dapat atau mungkin terjadi atau tidak. Bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok. 2. Teknik pengambilan keputusan kelompok nominal adalah rapat kelompok yang terstruktur terdiri dari 7-10 individu duduk berkumpul tetapi tidak berbicara satu sama lainnya. Setiap orang menulis gagasan di selembar kertas. Setelah 5 menit, dilakukan saling tukar pikiran yang terstruktur. Setiap orang mengajukan satu gagasan. Seseorang yang ditunjuk sebagai notulen mencatat seluruh gagasan itu di kertas di depan seluruh anggota kelompok. Selanjutnya, kelebihan pengambilan keputusan kelompok. Menurut Mansur, 1989-69, ada beberapa kelebihan keputusan kelompok dibandingkan dengan keputusan individual, antara lain: A. Informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Dalam kelompok terhimpun banyak pengalaman dan pandangan daripada seorang. B. Banyak alternatif yang muncul, karena kelompok mempunyai informasi banyak dalam jumlah dan ragamnya dan dapat mengidentifikasi lebih banyak kemungkinan. Lebih-lebih lagi, kelompok itu terdiri atas berbagai keahlian dan latar belakang pengalaman. C. Keputusan kelompok lebih berterima. Hal ini disebabkan karena keputusan kelompok lebih menelaah banyak pandangan dan pendapat, sehingga keputusannya lebih besar, kemungkinan mendapat persetujuan lebih dari banyak orang. D. Meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Keputusan kelompok lebih sesuai dengan hak demokrasi. Mengingat banyak kesempatan oleh manajer untuk mengambil keputusan sendiri, maka mengambil kebijaksanaan untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang ahli untuk turut mengambil kebagian dalam pengambilan keputusan adalah merupakan upaya meningkatkan legitimasi orang lain. Kekurangan pengambilan keputusan kelompok. Selain memiliki kelebihan, pengambilan keputusan secara kelompok juga tidak lepas dari beberapa kelemahan. Di antaranya adalah: A. Memakan waktu. Keputusan kelompok diperoleh dari hasil diskusi yang panjang. Banyak waktu dipakai untuk rapat-rapat, sedangkan pengambilan keputusan sendiri oleh manajer bisa diambil dalam waktu singkat, tepat pada saat masalahnya timbul. B. Dominasi minoritas. Tidak mungkin dalam satu kelompok terwakili semua kepentingan dalam organisasi dan seringkali hanya terdiri atas segelintir orang saja. Kesempatan ini oleh para anggota kelompok sering digunakan untuk memenangkan kepentingan orang-orang tertentu dalam organisasinya yang sengaja atau tidak sengaja diwakilinya. Ada kecenderungan dia mendominasi kepentingan orang banyak. C. Tekanan untuk menyesuaikan. Dalam kelompok, ada saja golongan yang mempunyai pengaruh dan menekan kelompok untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. D. Tanggung jawab tersamar. Pada keputusan individual, jelas siapa yang bertanggung jawab. Tapi pada keputusan kelompok, dari mereka atau para anggota tidak bisa dimintai pertanggungjawaban perorangan. Tanggung jawab perorangan luluh dalam tanggung jawab bersama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.